Salam Bapak Ibu dosen, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Victor Angun dengan nomor induk mahasiswa 253091793. Saya guru agama Katolik di sekolah SMP Negeri 3 Kelam Permai, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan Bek 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 7B di Sekolah SMP Negeri 3 Kelam Permai dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku. Saya akan menggunakan metode pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar? Ya. Sehat? Oke, ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, ya. Dan semoga pada hari ini kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dengan baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini, peran keluarga bagi perkembangan itu. Baik, ada yang tidak masuk pada hari ini? Ya, puji Tuhan masuk semua ya, sehat-sehat semua ya. Oke. Baik, kita bersiap-siap untuk memasuki kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa pembukaan. Kita berdiri semua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kasih-Mu yang berlimpah kami rasakan melalui keluarga kami, terutama melalui kedua orang tua kami. Bantulah kami dalam pelajaran hari ini, agar dapat menemukan hal-hal terbaik dalam keluarga, sehingga kami dapat mewujudkan kembali di masa sekarang dan akan datang. Anugerahkanlah terang Roh Kudus kepada kami, agar dapat meneladani keluarga Kudus Nazaret, yang senantiasa hidup dan menghadirkan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, langkah baiknya kita akan terlebih dahulu sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Oke, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu apa maksudnya? Supaya apa? Kalau kita upacara dalam upacara bendera, apa yang mau disampaikan di situ? Rasa syukur. Apalagi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mengenang apa kembali? Jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului. Peran keluarga bagi perkembanganku, ya. Peran keluarga bagi perkembanganku. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang apa kemarin? Kemampuanku terbatas. Kita memiliki banyak kemampuan, tapi ada juga kita yang tidak sama, misalnya kemampuan kita tidak sebeda kan? Beda-beda. Ada yang pandai nyanyi, ada yang pandai joget, ada yang jadi artis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu
dikembangkan terhadap keluarga, sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarganya. Pertanyaan pemantiknya. Siapa yang telah memberikan kasih sayang padamu dalam keluarga? Orang tua. Terutama siapa orang tua? Ibu. Ibu. Apa lagi? Ayah. Ayah. Siapa lagi? Abang. Kakak. Adik. Termasuk keluarga juga. Siapa yang berjasa membesarkan kamu selama ini? Orang tua. Mendidikmu, gitu kan? Itu orang tua semua. Coba bayangkan saja, tanpa orang tua kita tidak bisa hidup. Jadi harus kita berbakti kepada orang tua, karena orang tua itu punya peranan penting dalam perkembangan kita, ya, membesarkan kita selama ini. Nenek, kakek, dan segala macamnya. Yang berikan duit siapa? Ya, orang tua. Kita minta duit dengan siapa? Ya, orang tua, antara mama dengan bapak, ibu atau ayah. Seperti itu. Atau dalam ini kata si Iwan dibilang inai atau apai. Terus yang ketiga, apakah kamu merasa bahagia tinggal di tengah-tengah keluarga? Hah? Bahagia. Ada yang tidak bahagia? Mungkin ada, kan? Ya, bahagia semua ya. Bahagia semua. Tapi ada juga yang tidak bahagia. Ada yang tidak bahagia? Diam. Atau malu? Belum tentu juga semua kita tuh bahagia, kan? Oke, ya. Ya, tapi mudah-mudahan yang di sini ini bahagia semua. Berikut. Coba baca Keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama seorang anak sejak kecil. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan perkembangan seorang anak. Iya, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama seorang anak sejak lahir. Itu, sejak lahir keluarga itu, maka dikatakan keluarga itu adalah sekolah pertama, pendidikan pertama, ya. Maka keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan perkembangan seorang anak. Itu keluarga. Nanti kita akan jelaskan lagi di situ nanti. Setelah kita nanti masuk kelompok, ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Terus, apa peran keluarga bagi perkembangan diri kita? Peran ayah. Peran ayah sebagai apa kemarin? Kepala keluarga. Peran ibu sebagai apa? Mengurus rumah tangga. Peran kakak? Memberi contoh, memberikan sebagai panutan, ya. Beri contoh yang baik, ya. Jangan tidak baik. Main HP terus, tidak baik juga, kan? Peran adik. Peran adik sebagai penghibur, ya. Disayang-sayang, dicium-cium gitu, kan? Ya enggak? Kalau adik yang lagi lucu-lucu tuh, yang setahun, 2 tahun dulu lucu-lucunya tuh. Malah pernah bapak tanya tuh, kamu lebih kehilangan siapa? Kehilangan ayah atau adikmu? Ada yang bilang, mendingan saya kehilangan ayah, ibu saya daripada adik saya. Ada yang seperti itu. Ya kan? Ya enggak? Ada yang pernah bapak tanya seperti itu. Materi, ya. Jadi banyak persoalan yang dihadapi keluarga pada saat ini. Ada keluarga yang bahagia, kemarin kan? Ada juga yang kurang bahagia, betul enggak? Itu disebabkan berbagai macam faktor. Ya, nanti kita akan masuk kelompok, ya, masuk kelompok, ya. Kita akan bagi kelompok yang mengerjakan tugas. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan video dulu, melihat video dulu, melihat gambar, dan itu baru kita akan masuk kelompok. Dan itu baru kita breaking dulu, ya.
hiburan dulu nanti setelah itu. Oke. Banyak persoalan yang dihadapi keluarga saat ini, ada keluarga yang bahagia, ada juga yang kurang bahagia. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor ya. Coba kita lihat bersama-sama. Ada 8 fungsi keluarga di situ. Yang pertama itu adalah fungsi yang datang itu fungsi agama, yang pertama. Fungsi sosial budaya, cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ini gimana nih? Keluarga yang seperti apa? Bahagia dengan senyumannya. Ya happy ya. Berikut dia lagi. Nih gimana nih? Gambar ini bertengkar di depan anak. Ya, tidak baik kalau bertengkar di depan anak kalau kita keluarga. Ya, jadi kalau sudah berkeluarga, sudah jadi bapak-bapak, jadi ibu-ibu, jangan bertengkarnya di depan sedih anaknya. Itu juga lihat. Nggak mau ngalah, betul nggak? Apalagi yang ibu-ibu tuh selalu ingin menang sendiri walaupun salah, betul nggak? Laki-laki itu selalu mengalah, ya, karena yang perempuan itu adalah ya ratu, atau dikatakan ya, ras terkuat di muka bumi. Saking tidak mau kalahnya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan di sini. Nanti sebelum ada pertanyaan di sini, nanti kita akan masuk kelompok. Oke, sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Biar semangat. Berdiri dulu, berdiri. Yesus. Untuk Yesus. Y. U. E. S. U. S. Yesus. Gitu. Yesus. Yes. Oke. Siap. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Y. E. U. S. Yesus. Biar kompak. Satu lagi. Tepuk Yesus. S. U. S. Yesus. Yes. Oke, silakan duduk. Biar nggak ngantuk. Iwan ngantuk. Oke, setelah kita ice breaking, kita akan lebih dulu kita mendengarkan lagu ini. Rindu rumah. Siapa yang rindu rumah? Semua. Aduh, mau pulang nih Pak, lapar Pak. Mau ketemu dengan ayah ibu. Sudah rindu nih, karena materinya hari ini tentang peran keluarga bagi perkembangan. Siapa yang rindu rumah? Ayo semua. Oke. Indra rindu rumah? Rindu ya. Sudah berapa hari tidak bertemu atau berjumpa dengan orang tua ya? Kita dengarkan lagu Rindu Rumah. Oke. Sekarang seperti dengan lagu ini, Rindu Rumah, baru kita masuk ke kelompok. Silakan kita masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, kita telah masuk ke kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Nah, ini kita akan bahas pertanyaan berikut ini ya. Silakan nanti kalian kerjakan di kelompoknya, usahakan kerjasamanya ya. Ya, kerjasamanya nanti setelah itu nanti kita presentasikan. Nanti setiap kelompok akan siap tampil mempresentasikan hasil kerjanya.
Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Nah, misalnya kelompok presentasinya kelompok 1, silakan. Kelompok yang lain mau bertanya pun boleh. Nanti akan dipresentasikan, membacakan hasil kerja kelompoknya. Baik, silakan. Yang pertama itu, silakan kalian membagi tugas siapa yang menjadi ketuanya, moderatornya, notulen, dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana tantangan atau kondisi keluarga saat ini? Perhatikan kerja ya. Terus, apa itu keluarga? Sering kita dengarkan, keluarga apa? Sambil kerjakan, sambil tulis ya, sambil tulis. Silakan bukunya siapkan. Terus yang ketiga, apa peranan atau fungsi keluarga terhadap perkembangan kalian? Apa fungsinya? Apa fungsinya ya? 4, apa dampak positif dari interaksi atau hubungan yang baik dalam keluarga? Yang kelima, apa tanggapan kalian terhadap seorang anak yang sering melawan orang tua? Bagus atau enggak kalau sering melawan orang tua? Ya. Ada juga yang baik kan, belum tentu juga salah semua itu. Ya. 6. Apa dampak konflik dalam keluarga bagi perkembangan anak-anak? Silakan kerjakan, silakan kerja bersama, ya. Silakan tulis di kertas itu. Kertas kosong, silakan tulis di kertas kosong. Ya. Tulis dulu pertanyaannya. Ya, silakan tulis pertanyaannya. Lalu kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya ya. Tulis. Sudah selesai? Ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Oke, kalau gitu silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita mulai dari, kita acak dulu. Biarlah tegang, kita acak. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tekanan ekonomi dan stres. Kondisi biaya hidup yang semakin tinggi menurut kedua orang tua untuk kerja seringkali dengan jam kerja yang sangat panjang. Oke, demikian hasil presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, nanti Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. suaranya apa lagi? Suaranya. 1. Bagaimana tantangan atau kondisi keluarga saat ini? Tantangan internal dalam keluarga adalah kesibukan dan kualitas waktu kondisi. Tadi demikian dari hasil dari kelompok 1. Kita lanjutkan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, bagaimana tantangan atau kondisi keluarga saat ini? Tantangan waktu berkumpul yang berkualitas semakin langka. Kondisi setiap anggota keluarga sering hadir secara fisik tetapi absen secara mental karena asyik dengan layar gadget masing-masing. Fenomena pubing atau mengabaikan orang di depan dengan memainkan HP sangat umum.
Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan yang terakhir hasil dari kerja kelompoknya dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, bagaimana tantangan atau kondisi keluarga saat ini? Kondisi konflik bisa muncul dari perbedaan generasi, gaya pengasuhan, atau perselisihan antar saudara. Tantangan, kesabaran dan kemampuan untuk berkompromi serta memaafkan semakin diuji. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menumpuk dan merusak fondasi hubungan keluarga. Oke, setelah kita mendengarkan hasil presentasi dari setiap kelompok, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya hasil karyanya ya. Ya, itu merupakan kerjasama yang baik ya. Dan kita puji Keluaran. Coba nanti bacakan bab 20 ayat 12. Coba bacakan si Aurel. Puji Keluaran bab 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Kita harus apa di situ? Menghormati ayah ibumu supaya apa? Lanjut. Ya. Umurnya panjang dikatakan kitab suci di situ. Ya. Berarti kita itu harus menghormati orang tua. Siapa yang sering melawan orang tua? Sering mungkin ya. Siapa yang sering menentang? Banyak ya. Kalau orang tuanya sering ingatkan, nasihati, ada yang menentang kan? Kalau kita menghormati, sayang dengan orang tua, dikatakan kitab suci itu kita akan panjang umur. Berikan umur yang panjang. Kita tidak tahu juga sih, kalau memang Tuhan tidak mau manggil, mau gimana lagi. Tapi kalau kita orang yang menghormati, menyayangi orang tuanya, dikatakan panjang umurnya. Ya, karena dia menghargai orang lain dan menghargai dirinya sendiri. Karena kita terlahir dari keluarga, dari orang tua kita. Seperti itu. Kolose bab 3 ayat 20. Hai anak-anak, itulah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Ya. Seperti itu. 12 itu. Gimana bunyinya? Ya. Itu Keluaran ya, kita cek Keluaran. Terus di Kolose apa? Karena itulah yang indah di mata Tuhan. Apakah gambar yang telah kalian amati sesuai dengan pesan kitab suci dan dokumen gereja di atas? Dari gambar tadi. Sudah selesai atau belum? Sudah belum? Nah. Di gambar tadi ada yang gimana tadi itu? Ada yang bahagia dan tidak bahagia, gitu ya. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, gitu. Dengan pasal kitab suci dan dokumen gereja di atas. Oke, supaya tidak ngantuk kita ice breaking dulu. Berdiri dulu, berdiri.
Oke, silakan duduk lagi. Setelah kita masuk di kelompok, setelah kita bahas tentang peran keluarga perkembanganku, saatnya kita akan mendengarkan lagu. Apa judul lagunya? Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Dari ini kita biar relax ya, santai saja. Ada saatnya nanti orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, orang yang kita cintai itu akan pergi meninggalkan kita. Mumpung orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi itu masih bersama dengan kita, perlakukanlah mereka itu sebaiknya. Sayangilah mereka, cintailah mereka, hormatilah mereka. Sebelum semuanya itu pergi dari kita. Maka dari itu marilah kita akan mendengarkan lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Ibuku namaku disebut, itu ya. Itu luar biasa lagu. Ada yang nangis? Ada. Nah, seperti. Nah, kita tidak tahu. Mungkin di antara kita ada yang keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama. Dasar dari keluarga adalah cinta. Itu dasarnya keluarga itu adalah cinta. Ya. Karena cinta lahirlah keluarga. Lahirlah kalian. Seperti itu. Kasih keluarga yang bahagia merupakan dambaan semua orang dan merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Ya. Cinta kasih itu layaknya menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga. Cinta itu menyatukan keluarga kita. Kalau tidak tambah cinta, keluarga kita tidak bisa bersatu. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Walaupun sudah dimarah orang tuanya, dimarah mamanya tadi pagi, tapi pulang ke rumah ada kebaikan lagi. Itu karena apa? Karena cinta. Kamu nakal, kamu berbuat salah pada orang tua, tapi orang tuamu gak mengampuni. Kenapa? Karena cinta, karena kasih sayang. Oke, lihat di situ. Semua orang, semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus bertumbuh dalam keluarga. Ya, terus menerus, harus mengalir terus gitu tuh. Ya, cinta itu harus disuruh tumbuh. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan asesmen sumatif. Ya, masing-masing tidak boleh kerjasama. Ya, kerjakan. Lihat, kerjakan sila. Oke, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke, kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Akhirnya sebagai umat yang baik dan beriman, marilah kita tutup kegiatan ini dengan doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pernyataan-Mu pada kami, sehingga kami dapat melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membuat kami semakin mencintai keluarga kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Selamat siang.